Ya, selamat sore teman-teman semua, teman-teman jurnalis masa depan. Kita akan memulai perjalanan menyenangkan untuk memahami lebih dalam tentang jurnalistik melalui sesi pelatihan virtual kita hari ini. Ya, sebelum kita memulai sesi kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Nah, selesai. Sebelum kita memulai, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu izinkan kakak untuk mengenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Eh, Perkenalkan nama kakak Azhar Latifah Ulaya, bisa dipanggil Kak Zahra atau Mbak Zahra. Eh, untuk sesi pelatihan kali ini adalah pelatihan jurnalistik bersama Tempo Institute. Daripada kita lama-lama ya, karena waktu kita juga terbatas, jadi kita bisa langsung ya mungkin ke materinya pada sore hari ini. Sebentar. Ya mungkin sudah terlihat ya. Sudah, Kak. Ya, saya mulai. Materi kita pada sore itu yaitu perkenalan profil lembaga dulu. Yang kedua pembahasan tentang jurnalistik. Yang ketiga peran jurnalistik dalam masyarakat. Yang keempat struktur berita. Dan kelima faktor-faktor berita. Yang terakhir nanti kita akan melakukan penugasan ya teman-teman. Yang pertama lembaga yang memberikan kita pelatihan atau menaungi kita pelatihan pada sore hari ini yaitu Tempo Institute. Tempo Institute merupakan sayap Tempo Intimedia Group yang berfokus pada pengembangan kualitas jurnalistik, media, dan komunikasi di Indonesia, berdiri pada tanggal 21 Mei 2009. Kami menggelar berbagai kegiatan seperti serial pelatihan jurnalistik, media dan komunikasi, riset, penerbitan serial video dan podcast, diskusi, seminar hingga festival, serta pengembangan jejaring berbagai elemen. Tempo Institute hadir berkontribusi pada pengembangan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan jurnalistik. Kalau kalian bertanya, apa sih Kak jurnalistik itu? Jurnalistik adalah disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan pengumpulan, penyajian, dan distribusi informasi berita kepada masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, objektivitas, dan akurasi. Jurnalis menggunakan berbagai sumber informasi untuk menciptakan laporan berita yang informatif. Di era digital, jurnalistik telah berkembang menjadi berita daring dan media sosial. Tetapi prinsip-prinsip etika tetap penting. Yang selanjutnya adalah peran jurnalistik dalam masyarakat. Yang pertama, penyedia informasi, memberikan berita dan laporan yang membantu warga masyarakat. Sekarang, kalau dulu berita itu melalui koran, melalui surat. Kalau sekarang di zaman era digital ini, informasi berkembang sangat pesat melalui gadget, sosial media. Jadi, salah satu contoh peran jurnalistik sebagai penyedia informasi adalah kemarin dua warga melaporkan kepala desa ke Kejaksaan Negeri yang telah melakukan tindak korupsi, ya, korupsi BUMDes, ketahanan pangan dan pungli. Untuk informasi tersebut juga cepat menyebar, tidak hanya di wilayah tersebut, bisa ke seluruh Indonesia mengenai informasi tersebut karena era digital ini sangat cepat. Dan yang kedua sebagai pengawas kekuasaan, untuk melakukan pelaporan untuk menyoroti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia. Pengawasan kekuasaan sama seperti penyedia informasi tadi, seperti ada dua warga yang melaporkan kepala desanya ke Kejaksaan Negeri karena melakukan korupsi, pungli, seperti pendaftaran tanah yang ditahan harus membayar dulu sebesar 150.000, namun naik menjadi 250.000. Kalau tidak membayar,
kepala desa akan menahan sertifikat tersebut. Nah, untuk itu warga bisa melaporkan ke sosial media, ke instansi yang terkait. Sekarang instansi di Indonesia juga menyediakan pengaduan melalui online, ya. Yang ketiga adalah pendidikan masyarakat. Mendidik masyarakat dengan memberikan konten informatif dan edukatif, ya. Membuat konten edukatif dan informatif seperti apa sih, Kak? Contohnya ya seperti ketika kalian membuat konten pencegahan bullying, self harm, dan juga membuat konten pencegahan adanya konten yang kecanduan oleh pornografi seperti itu. Itu kan sebuah konten yang informatif dan juga edukatif buat mendidik untuk kita semua. Yang keempat adalah mendorong perubahan sosial. Melaporkan masalah-masalah sosial dan ketidaksetaraan jurnalis dapat memicu perubahan sosial. Seperti di era digital sekarang kan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit masyarakat kita tuh membuat video dan menaruh di TikTok sehingga video itu bisa viral kemanapun ya. Jadi salah satu contoh kemarin di kota Surabaya, di salah satu wilayah kota Surabaya terdapat konten mengenai anak di bawah umur berjualan pentol di malam hari. Konten tersebut kemudian viral dan tersorot oleh pihak DP 3 APPKB. Lalu pihak DP 3 APPKB tersebut turun langsung, berkunjung langsung ke rumah anak tersebut untuk bertanya kepada orang tua anak tersebut. Karena anak tersebut seharusnya di usia tersebut seharusnya hanya yang dilakukan itu belajar dan juga bermain, ya. Dari konten tersebut saja kita sudah menimbulkan sebuah perubahan sosial. Karena adanya konten tersebut, kita jadi tahu, oh ada anak yang berjualan ini di malam hari yang tidak seharusnya berjualan karena dia harusnya sekolah dan juga bermain, kok malah jualan gitu ya. Itu dapat memacu perubahan sosial. Dan selanjutnya adalah struktur dalam berita. Struktur dalam berita adalah piramida terbalik ya. Berita terdiri dari beberapa unsur yang dikenal sebagai 5W 1H. Di sekolah-sekolah sebelum kita masuk ke perguruan tinggi ini biasanya sudah dikenalkan ya oleh 5W 1H ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Klimaks berita berada di awal cerita, ya ini pada paragraf pertama. Paragraf pertama menyajikan fakta yang paling penting atau paling menarik. Paragraf kedua diisi dengan fakta yang menerangkan fakta pada paragraf pertama, dan begitu seterusnya ke bawah. Struktur piramida terbalik membuat penyampaian pesan berlangsung lebih cepat dan efektif. Nah, selanjutnya adalah etika jurnalistik. Etika jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur perilaku para jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Berikut adalah prinsip utama dalam etika jurnalistik. Yang pertama ada kebenaran dan keadilan. Jurnalis harus berkomitmen untuk menyajikan fakta yang akurat dan berimbang. Mereka harus berusaha representasi yang adil dari semua sudut pandang yang relevan. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas absolut. Mungkin sulit tercapai, jurnalis diharapkan untuk mencoba menyajikan informasi secara objektif dan terhindar dari bias pribadi atau kepentingan yang mungkin mempengaruhi laporan mereka. Ya, selanjutnya adalah privasi dan kepekaan sensitif. Jurnalis juga harus memahami dan menghormati privasi individu, terutama dalam konteks sensitif seperti kasus kriminal, kesehatan, ataupun kehidupan pribadi. Yang keempat adalah pemisahan antara berita dan opini. Jurnalis juga harus memisahkan dengan jelas antara fakta yang diinformasikan dan opini pribadi mereka untuk menghindari penyisipan opini pribadi dalam laporan berita. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial. Jurnalis memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan informasi yang penting bagi masyarakat
serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam adalah verifikasi informasi. Sebelum mempublikasikan berita, jurnalis diharapkan untuk memverifikasi informasi yang mereka terima dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran dan akurasinya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor berita. Yang pertama adalah ketepatan atau akurasi. Seberapa tepat dan akurat informasi yang disampaikan dalam berita. Berita yang akurat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media. Yang kedua adalah etika jurnalistik. Menilai apakah berita tersebut mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam pemberitaannya. Yang ketiga ada kekuatan bukti. Keandalan dan kredibilitas sumber informasi yang digunakan untuk menulis berita yang menggunakan sumber terpercaya cenderung lebih dapat dipercaya. Karena sekarang banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak tahu kebenaran seperti apa, seperti dari mulut ke mulut, seperti katanya gitu ya. Banyak berita seperti itu. Yang keempat adalah ketepatan konteks atau memastikan bahwa berita yang disajikan dengan memberikan konteks yang memadai sehingga pembaca dapat memahami latar belakang dan implikasi dari suatu peristiwa. Sebelum kakak lanjut, apakah suara kakak terlalu cepat ya? Tidak, Kak. Ya, jadi bisa lebih dilanjut ya? Bisa. Ini adalah contoh dari berita sederhana. Seorang pelajar SMA dilaporkan tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya jatuh lalu terbakar di depan SPBU Caruban di ruas Jalan Nasional Surabaya Madiun, kilometer 147 sampai 148 di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun pada Senin tanggal 1 Juni 2020 siang hari. Ya. Musibah yang menimpa Juni ini berawal ketika korban mengendarai dengan sepeda motor Honda Tiger bernomor polisi AE 4755HG bersama dengan satu sepeda motor lain melaju dengan kencang dari arah Madiun menuju Surabaya. Saat bersamaan, melaju kendaraan truk bernopol AD 1409HN dari arah berlawanan. Korban yang tak mampu mengendalikan kecepatan sepeda motornya tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan ya. Hasil dari olah tempat kejadian perkara tersebut, kecelakaan diduga terjadi lantaran ketidakhati-hatian korban mengemudikan sepeda motor. Karena sekarang banyak anak yang naik sepeda motor tuh ugal-ugalan, kayak apalagi sekarang kalau biasanya tuh anak muda sekarang menyebutnya kalau ibu-ibu tuh suka kalau sen kanan tapi beloknya kiri gitu ya. Ya ini kakak kasih ada nomor 1, 2, dan 3. Bagian nomor 1 ini adalah bagian penting yang memuat 5W1H. Kemudian nomor 2 adalah informasi tambahan yang menjelaskan bagian 1. Dan terakhir yang bagian 3 adalah informasi lainnya yang kalimat menjadi kalimat tambahan untuk kalimat nomor 2 dan 1. Ya. Untuk penugasan kali ini, nanti mungkin bisa di grup WA, kasihkan nanti seperti acak, nama acak, untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Beberapa kelompok tersebut nantinya akan membuat satu berita sederhana. Untuk temanya bebas dengan ketentuan pengerjaan sebagai berikut, menggunakan struktur piramida terbalik seperti contoh tadi.
Yang kedua, mengikuti etika jurnalistik yang tertulis. Yang ketiga, memperhatikan faktor-faktor jurnalistik yang berlaku. Dan yang keempat adalah hasil kalian satu kelompok ketika sudah selesai nanti berbentuk PDF dan diupload di Google Drive yang telah kakak sediakan nanti ya. Untuk pertemuan kali ini kakak rasa cukup ya. Kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya lagi lebih lanjut, bisa bertanya di grup atau kalau malu bisa WA kakak ya nanti. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kakak mau tanya nih tentang materi kita hari ini. Tadi ada faktor-faktor berita. Faktor-faktor berita ini tadi apa saja ya? Kelihatannya tadi soalnya banyak di Zoom ini yang mengantuk, bosan, mungkin lapar juga ya. Soalnya ini di sore hari, kelihatannya banyak yang belum makan ya. Jadi siapa ya yang bisa menjawab? Tadi ada faktor-faktor berita, mungkin apa saja? Siapa yang ingin menjawab? Bisa resen ya. Ya, mungkin Mbak Nimas bisa menjawab. Halo Kak, aku mau coba jawab. Sorry sebelumnya aku off cam. Jadi faktor-faktornya itu ada ketepatan, terus etika jurnalistik, sama kekuatan bukti. Terima kasih. Ya, kurang lebih faktor-faktor berita itu ada 3 itu ya, walaupun tadi ada 4 ya. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Untuk penugasan kali ini mungkin nanti deadline-nya di malam hari ya. Untuk Google Drive-nya setelah ini akan kakak kirim ke grup dan juga bareng dengan nama-nama kelompok yang menjadi penugasan pada sore hari ini. Sebelumnya kalau ada salah kata dari kakak atau penjelasan yang kurang jelas dari kakak mohon maaf. Nanti kita sambung lagi di grup WA atau chat pribadi ya. Jadi kakak akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.